macet dan hujan daripada galau, mendingan kita ngomongin gadgets aja nih. Dan denger-denger bakalan ada smartphone baru yang mau rilis di Indonesia. Bodinya keren, speknya oke, dan harganya nggak mahal. Kebetulan saya udah cobain barangnya. Ini dia, ZTE Blade S6. Entah berapa banyak orang yang menganggap ZTE Blade S6 adalah kembaran Apple iPhone 6. Jikapun memang benar mengikuti, ZTE berhasil menciptakan smartphone yang nyaman digunakan dan asik dilihat. ZTE Blade S6 hadir dengan warna putih susu di bagian depan dan chrome di bagian belakang. Material plastik yang digunakan membuat smartphone ini jadi nyaman dioperasikan dengan satu tangan. Tapi hati-hati, bagian belakangnya tergolong licin. ZTE Blade S6 dapat menampung 2 slot nano SIM dan 1 micro SD dengan kapasitas maksimal 64 GB. Smartphone ini juga sudah mendukung 4G. Oh iya, ada 2 hal lain yang membuat smartphone ini kelihatan oke. Bezel layar di sisi kiri dan kanannya tipis, serta ketebalannya hanya 0,7 cm. Tombol menu yang dimilikinya ada 3 dan dilengkapi backlight cantik berwarna biru. Backlight tersebut bisa dimatikan. Sementara tombol home juga berfungsi sebagai LED notifikasi karena lampunya dapat berkedip. Selain desain, user interface ZTE Blade S6 juga serupa seperti iPhone karena tidak memiliki app drawer. Semua aplikasi yang terinstall muncul di halaman home screen. UI tersebut bernama My Favorite 3.0. Sementara OS yang digunakan adalah Android Lollipop 502. Bisa disimpulkan, UI-nya cocok untuk Anda yang berjiwa muda. Pengganti wallpaper atau transisi layar bisa dilakukan dengan menyapu layar dari bawah ke atas di halaman home screen. Wallpaper yang digunakan bisa langsung dipercantik dengan efek blur yang disediakan. My Favorite 3.0 menawarkan banyak fitur gesture dan motion. Ketika ada telepon masuk atau alarm berbunyi, cukup halangi layar dengan tangan atau posisikan layar menghadap ke bawah untuk membuatnya silent. Menggoyangkan smartphone bisa dilakukan untuk menyalakan flashlight. Mengaktifkan kamera bisa dilakukan dengan menekan tombol volume sembari menggerakkan smartphone dari bawah ke atas dengan posisi horizontal. Total, ada 10 gesture dan motion yang disediakan. Tombol menu pada ZTE Blade S6 tergolong cantik dan unik, disertai backlight berwarna biru yang dapat berkedip sebagai notifikasi ketika ada pesan masuk. Anda juga bisa mengubah dan menukar fungsi tombol back dan menu melalui menu settings. ZTE Blade S6 secara default memiliki aplikasi Live Share. Saat terhubung di jaringan yang sama, pengguna Live Share bisa saling berinteraksi, mulai dari bertukar file, chatting, hingga bermain game tertentu yang disediakan secara real time. Aplikasi ini juga bisa di-download gratis di Google Play. ZTE menyediakan aplikasi My Pop, yaitu on-screen button yang bisa digunakan sebagai pengganti tombol menu utama. My Pop akan sangat berfungsi ketika Anda menggunakan Blade S6 dengan satu tangan. Dengan segala yang ditawarkan, My Favorite 3.0 milik Blade S6 menghabiskan RAM sekitar 900 MB. Performa ZTE Blade S6 tidak bisa dianggap remeh. Ada prosesor octa-core Snapdragon 615 1,5 GHz dan RAM 2 GB di dalamnya. Storage-nya berkapasitas 16 GB. Menjalankan game berat seperti Dead Trigger 2 atau Asphalt 8 bisa dilakukan dengan optimal dan lancar. Namun, game berat lainnya seperti Reckless Racing 3 dapat berjalan dengan baik, namun terkadang terasa lag di saat-saat tertentu. Pengujian Antutu Benchmark 5.7 dan 3D Mark Ice Storm Unlimited masing-masing menghasilkan skor 33.209 dan 8.518 poin. Skor tersebut menandakan performa ZTE Blade S6 dapat bersaing di kelas menengah ke atas. Layar IPS 5 inci milik ZTE Blade S6 masih beresolusi 720p, bukan yang terbaik, tapi jauh dari kata buruk. Kualitas layarnya memuaskan, lembut di mata. Anda bisa meningkatkan warna layarnya dengan mengubah screen effect dari menu settings. Resolusi 720p yang dimilikinya juga menguntungkan, karena bermain game seharusnya menjadi lebih lancar karena GPU Adreno 405 yang digunakan tak harus merender grafis dalam beresolusi tinggi. Meski bodinya tipis, ZTE bisa menjejalkan baterai 2400 mAh di dalamnya. Dengan satu SIM card, baterai tersebut mampu mengantarkan Blade S6 aktif digunakan maksimal hingga 14 jam dengan penggunaan satu SIM card dan aktif internetan. Tidak main-main, ZTE Blade S6 didukung kamera dengan sensor milik Sony beresolusi 13 MP di belakang dan 5 MP di depan. Ada dua mode utama yang ditawarkan, yaitu Simple Mode dan Expert Mode.
Simple Mode digunakan untuk memotret tanpa perlu repot mengatur apapun, alias tinggal jepret. Sementara Expert Mode menawarkan konfigurasi metering cahaya, ISO hingga 1600, white balance, dan exposure. Kamera ZTE Blade S6 dapat bekerja dengan cepat, apalagi saat menjepret. Hampir tidak ada delay sedikit pun. Membidik objek juga dapat dilakukan dengan smooth. Memotret di area terang atau outdoor terbilang memuaskan. Sedangkan memotret di ruangan dengan pencahayaan kurang terang membuat hasil jepretan terlihat agak seperti lukisan air dan kurang tajam. Untungnya, dengan aperture 2.0, kameranya cukup menyenangkan untuk memotret dari jarak dekat. Dia review dari ZTE Blade S6. Sekarang hujannya sudah selesai dan minuman saya juga udah mau habis. Saya mau pulang dulu nih, tapi jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube kami di Droid Life. Saya Cindy Ayu, dah.